kenapa yang tidak kita sembah kita bahas-bahas begitu, maksudnya kan bedanya maknanya apa untuk menarik saya paham umat-umat yang lain gitu kan, untuk mengikut ajaran yang abang percayai atau mana arahnya gitu kan, itu satu yang pasti gitu, karena sudah kita tidak percaya ngapain gitu kan, tapi juga penasarannya ya selalu dipertanyakan gitu, ujung-ujungnya memang satu juga yang pasti bahwasannya tidak bakal jumpa gitu, nggak bisa jumpa memang. Tidak jumpa di framing, tidak bisa jumpa di logika, tidak bisa jumpa di diskusi. Makanya diskusi itu artinya apa? Kalau diskusi itu artinya ada perjumpaan arti diskusi itu kan gitu. Tapi ini tidak ada, yang malah memang namanya diskusi tapi berdebat gitu kan, mempertanyakan apa yang dipercaya masing-masing gitu, memperdebatkan apa yang tidak dipercaya juga gitu kan. Iya. Boleh saya bernarasi, Bang? Dibilang kesaksian Yesus ini, temanya ini kan arahnya kemana lagi nanti kan, Yesus bersaksi bahwasannya kan gitu kan itunya Bang. Oke Bang, coba Bang, mana tahu. Oke, baik. Sanggup, ya kan. Baik. Jadi gini saudara, kami umat Islam ini menjadi Islam bukan karena kami menggunakan terjemahan kitabnya agama lain. Semisal kami mengambil terjemahannya kitabnya saudara kami Kristen, itu enggak. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kemudian kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Di dalam narasi Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya menurut Al-Quran nih, menurut Al-Quran, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu semua mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Jadi Nabi Musa ketika turun diutus sebagai nabi kepada Bani Israel, Nabi Musa selalu mengalami hal yang mengecewakan dirinya akan sikap, tindakan dan perbuatan respon bangsanya terhadap kerasulannya, kenabiannya. Lalu kurang lebih 1400 tahun berlangsung, diutuslah lagi nabi yang lahir tanpa ayah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Diutus lagi kemudian sosok nabi yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, alaihi salam, baginya keselamatan. Itu juga mengalami hal yang sama, hampir sama seperti Nabi Musa. Namun beliau jauh lebih sadis karena bangsanya melakukan makar yang begitu dahsyat terhadap dirinya. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, dua-duanya ini itu mengalami kemudian kecaman, dan tak jarang mereka mengalami percobaan untuk dilakukan penganiayaan. Lalu ketika Nabi Musa dan Nabi Isa datang ke suatu bangsa, disebutlah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah tegar tengkuk, senantiasa selalu ingin menganiaya, selalu ingin membunuh para nabi. Sampai pada akhirnya umatnya melakukan makar. 6 abad kurang lebih kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan keadaan, posisi, situasi, dan juga tabiat karakter kaumnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, berjalannya waktu, ternyata apa yang diuraikan oleh Al-Quran, ada orang-orang zalim di antara Yahudi dan Nasara. Dari di antara orang Yahudi itu ada orang yang zalim. Illal ladzina zalamu minhum, kata Al-Quran. Di antara Yahudi dan Nasara ini ada orang zalim. Orang zalim ini adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk
mereka melakukan prosesi agama tanpa ada perintah. Tak ada yang memerintahkan, kemudian mereka membuat hukum atau melakukan hukum, tapi tidak ada perintah tertulis dari Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Ini orang zalim. Nah, sepanjang kami belajar Al-Quran, ternyata orang zalim ini adalah Kristen. Kenapa dikatakan Kristen? Karena Kristen tidak memiliki aturan di dalam beragama yang berasaskan kepada pewahyuan. Contoh ibadah minggu, tidak ada wahyu yang datang kepada mereka ibadah minggu. Kemudian menyembah Yesus, itu tidak ada perintah menyembah Yesus. Banyak aturan yang mereka bikin yang sama sekali tidak ada perintahnya. Natalan, peringati kelahiran, kenaikan, kebangkitan dan seterusnya. Itu tidak ada. Termasuk kalaupun ada satu prosesi dalam agamanya justru bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, tidak bersunat, perintahnya bersunat. Makan babi, perintahnya jangan makan babi. Nah, inilah yang disebut zalim, orang zalim. Illal ladzina zalamu minhum. Nah, celakanya saudaraku, karena Anda bertanya tadi, orang zalim ini memiliki amanat agung. Apa itu? Mengajarkan agar seluruh manusia itu menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga dalam tradisi kekristenan. Itu tertulis di dalam Matius 28 nomor 18, 19, 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi ada amanat agung di agama Kristen, di mana orang-orang Kristen diajarkan untuk menjadikan seluruh umat Islam menjadi Kristen. Itu dalil. Markus 16 sampai 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah. Nah, jadi istilahnya nih, Kristen datang di abad keempat, resminya kelima, keenam, ketujuh bertemu dengan Islam. Islam mau dijadikan Kristen, maka Islam pasang badan. Begitu juga ketika ada Kristen masuk di Indonesia, Islam yang lebih dulu masuk di Nusantara pasang badan. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa dibahas terus Kristen? Kenapa dibahas terus Kristen? Karena Al-Quran membahas tipikal, karakter, ciri-ciri, sifat, tabiat orang-orang Kristen. Dan orang Kristen kebetulan kebenaran diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Maka kami sebelum dikristenkan, sebelum kami masuk ke sebuah gedung di hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah yang kalian sebut dengan nama Kristus Yesus, terlebih dahulu ya kami harus tahu makhluk itu siapa. Siapa yang merintahkan ibadah Minggu? Siapa yang memerintahkan kemudian makan babi? Siapa yang memerintahkan ke gereja? Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tiada kemudian, mana dalilnya? Maka sulit bagi Kristen untuk menjadikan kami menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari tanah tersebut. Apatah lagi setelah kami belajar Bible, kami tahu ternyata anak manusia berada di dalam perut bumi itu bang selama 3 hari, ternyata itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Lah, kami nggak mau jadi angkatan jahat. Nauzubillah. Sedangkan tanda untuk angkatan benar, Yesus juga ajarkan. Sesuai dengan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, itulah kemudian tanda untuk orang benar. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Ternyata Al-Quran juga menerangkan tanda untuk orang benar adalah kedatangan Isa yang asli, kedatangan Yesus yang asli adalah tanda akhir zaman. Itu tanda untuk angkatan yang benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk orang-orang jahat juga ada. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu 2 tanda yang berbeda. Tanda yang diberikan kepada orang benar dan tanda yang diberikan kepada orang jahat itu beda.
Dan Kristen datang mengusung tanda angkatan jahat. Maaf, kami nggak mau masuk kelompok angkatan jahat. Itu alasannya bang. Kenapa kami membahas agama Kristen? Karena agama Kristen ini banyak sales di dalamnya. Mengajarkan, menjual kemudian produknya kepada kami. Padahal menurut kami itu adalah produk gagal. Maaf, demikian. Silakan. Ya, Bang Jack, silakan Bang Jack. Ditanggapi. Panjang kali jadi mau nanya apa ya. Ini pertama bang ya kan, bertanya orang abang percaya nggak bahwasannya ada tertulis. Aku pun kurang tahu, mau mencari tahu juga ini bahwasannya saudara kalian itu ada disebutkan tentang orang Nasrani atau Kristen gitu bang. Iya, ada bang. Dalam Al-Quran itu Nasara namanya Nasara. Dan saya lihat bang ya, maaf nih, bukan saya menggurui. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut Nasorios. Beliau adalah penyesat orang-orang Yahudi yang adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, coba Anda lihat secara lengkap di situ. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, inilah yang disebut Nasrani. Bahwasannya saudara abang kan Nasrani kan gitu. Iya. Iya, jadi itu. Tetapi yang dibahas tentang kitabnya Nasrani itu gimana itu bang, kan itu maksudnya? Ya itu tadi saya sudah menjelaskan saudara. Saudara itu kan berarti nanti itu yang membantu di kemudian hari atau gimana? Saudara apa ini sekarang bang? Loh, tidak ada dikatakan bahwa saya Nasrani akan membantu, kecuali kata Nabi Muhammad ketika Allah berfirman kepadanya, hanya sebagian kecil yang akan beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagian besarnya itu kemudian adalah ingkar kepada Nabi Muhammad. Sebagian kecil. Jadi ada nggak tertulis bantulah saudaramu? Bantu? Maksudnya di gimana dibantu? Bantulah saudaramu Nasrani atau Kristen gitu. Ada nggak tertulis atau gimana? Kalau mengenai bantu bang, di Islam itu wajib hukumnya membantu siapapun, tidak terlepas, tidak harus Nasrani, tidak harus Yahudi. Ya, maksudnya, ya makanya saya tanyakan tentang kata-kata Nasrani ataupun Kristen ini tidak ada gitu, itu maksudnya. Nggak ada bang, nggak ada, nggak ada. Ya. Bantulah saudaramu Nasrani atau bantulah saudaramu Kristen itu nggak ada tertulis ya? Nggak ada bang. Cuman Islam itu membantu siapapun, berbuat baik kepada siapapun, membantu dan menanamkan kasih sayang kepada siapapun. Illal ladzina zalamu, kecuali kepada orang zalim. Orang zalim itu apa? Yang menyerang akidah Islam. Yang menyerang akidah Islam. Itu yang kemudian umat Islam kemudian tidak berlaku adil terhadap mereka, kecuali mereka kemudian menyatakan untuk berdamai. Al-Quran surah Al-Muntahana ayat 8, kami diperintahkan berlaku adil kepada siapapun. Bahkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 diperintahkan melindungi sekalipun mereka adalah orang musyrik. Al-Jasiyah ayat 14 memaafkan siapapun, baik itu Yahudi, baik itu Kristen, baik itu apapun di luar Islam. Al-Quran memerintahkan kami untuk memaafkan siapapun yang bersalah kepada kami. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang di luar Islam, di luar orang beriman, orang-orang yang tidak takut kepada hari pembalasan Allah,
karena Allah akan membalas sesuatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi umat Islam itu tidak diperintahkan untuk menghakimi, karena hak untuk menghakimi itu adalah Allah. Itu Al-Quran, surah Al-Jasiyah ayat 14. Maafkanlah mereka. Jadi kami diperintahkan untuk memaafkan. Bukan tugas kami untuk menghakimi. Allah yang telah memutuskan untuk menghakimi mereka yang sudah memilih jalan yang sesat. Makanya ya, silakan. Jadi kalau tentang tadi cerita Musa, abang percaya dengan Musa, gimana ceritanya kalau di bagian orang abang? Kami percaya bahwa pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Musa di tengah-tengah kaum Bani Israel. Itu kami imani. Beliau nabi yang kami imani sebagai utusan spesial bagi kaum Israel, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, Firaun. Oke. Jadi kalau Nabi Muhammad dikebumikan, tahu tempatnya di mana bang ya? Iya. Kalau Nabi Musa dikebumikan, ada nggak sejarahnya bang? Kalau di Islam nggak ada sejarah di mana dikebumikan Nabi Musa alaihissalam, meskipun literasi Islam itu bisa saja sampai ke sana. Tapi kami umat Islam tidak ada perintah untuk berziarah ke makam Nabi Musa dan seterusnya. Nggak, maksud saya kan untuk apa, mengetahui atau dari sejarah-sejarah lain atau dari mana, kitab-kitab yang mana gitu, ada nggak pernah abang tahu selaku abang apologet yang senior lah gitu kan? Ada nggak mencari tahu tentang Musa dikebumikan di mana? Nggak pernah ya? Kalau gini ya bang ya, kalau dalam Islam itu kan mengetahui bahwa makam Nabi Musa terletak di Palestina, dekat dari Yeriko, antara Yeriko dan Yerusalem. Dan itu juga menjadi tradisi orang-orang Yudaism untuk melakukan ziarah di sana. Seperti itu bang. Dan apa ya bilangnya, tak ada kemudian kewajiban bagi kami untuk melakukan ziarah. Kalaupun kami ziarah makam siapapun itu sifatnya sunnah. Iya, karena yang saya tahu, kalau makam Nabi Musa itu memang tidak diketahui dimanapun. Tapi bagi kami, tapi bagi kami itu yang saya katakan tadi, ada kemudian literasi di kami itu yang memahami bahwa makam dari Nabi Musa ini itu berada di antara Madinah dan Yerusalem, atau kota Yeriko tadinya dengan Yerusalem. Dan itu menjadi tradisi Yudaism juga paham tentang hal tersebut. Seperti itu bang. Tapi itu bukan masalah untuk diperdebatkan atau didiskusikan. Yang harus dipahami oleh saudaraku Kristen di sini adalah baik Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Yahudi, gimana? Nabi apa tadi yang gak ada hubungan dengan Kristen? Nabi Musa, Nabi Isa, atau Yesus sekalipun itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah kelompok yang dibangun oleh orang-orang Farisi sebagai pengajaran kepada orang-orang Roma kala itu. Roma sebelum Kristen adalah penganut ajaran politeisme, penyembah roh-roh. Kristen hari ini masih penyembah roh-roh. Para nabi tidak menyembah roh-roh. Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Hashem itu bukan roh. Tidak serupa dengan roh. Di mana dalilnya? 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
itu tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Roh adalah makhluk goib. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Orang Roma, Bang, orang Roma itu penyembah roh-roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang disembah orang Kristen ini, maaf, binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan di situ dikatakan inilah ketujuh roh theos yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi Kristen ini, Timingnya hebat cuma. Kristen ini tidak berasal dari Yahudi. Kristen ini adalah ajaran yang diajarkan oleh orang yang tidak dikenal Yesus, menyatukan, terjadi sinkretisme. Artinya apa? Ajaran tauhid, ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Hada, digabungkan dengan ajaran politeisme, banyak dewa. Makanya di Kristen itu banyak sembahan. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Roh Kudus, burung merpati. Ada enggak itu diperkenalkan oleh Musa? Enggak ada. Ada enggak diperkenalkan Yesus itu? Enggak ada juga. Itu murni buatan orang Roma. Jadi Kristen ini agama yang muncul pertama kali di Turki, Antioquia. Dia adalah murid-murid Paulus, pendiri agama Kristen, bukan murid Yesus. Gitu, Bang. Makanya antara Yahudi dengan Kristen itu berbeda. Orang Yahudi kalau lihat Kristen itu mohon maaf, jijik lihat. Karena orang Kristen itu dianggap bidat, Abu Dazarah, malah dikatakan Bani Kurion, anak-anak asuh. Maaf nih, itu tradisi Yudaism. Anda boleh lihat di YouTube bagaimana kalau orang Kristen datang ke sana itu dikasih salam ludah. Begitu, kawan. Jadi Kristen ini bukan dari Yahudi. Tapi Kristen menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi yang sudah jauh dari aslinya. Kitabnya Kristen yang perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di Alexandria, Mesir oleh Kaisar Ptolemy II. Diterjemahkan ke dalam Septuagint untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bukan untuk orang Kristen itu, kitab itu. Itu untuk orang-orang Yahudi. Tapi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, bisanya hanya menggunakan bahasa Yunani Koine. Maka diterjemahkanlah kitab Torah itu ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diterjemahkan kapan? Abad ketiga sebelum Masehi. Diterjemahkan apakah untuk gereja? Bukan. Gereja itu muncul nanti di abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Melalui konsili-konsili, mengambil terjemahan kitabnya orang lain, lalu mengkawinkan dengan surah-surah yang mereka kanon 4, yaitu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Digabung menjadi satu. Lahirlah agama Kristen. Muncullah Pakristian. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya agama Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Sama sekali tidak ada hubungannya. Dan saya bisa taruhan dengan siapapun bahwa saya bisa buktikan Yesus anak Maria dengan Kristen agama Paulus itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada benang merah. Cuma. Ya memang tidak ada hubungannya, Bang, kan? Iya, nggak ada. Kan Ya, dengan Bible yang Kristen jangan nangis dulu. Ini orang tua kerjanya nangis terus. yang kami Iya, gimana? Bang? pelajari dan percayain, cuma tukang ngarang. mengilhamin itu gitu. Jangan mengganggu dulu Pak Christian. Nangis yang nangis dulu, Pak. Nah, izin guru dah. Bang J, gantian dulu ya Bang, nggak sabaran si Christian ini Bang J, Bang santai dulu di atas. Oke Christian, ini di sini Komal edukasi, sopan, santun dan pakai tata krama. Kalau kamu buktikan bahwasannya ajaran kasih, jangan ada penghujatan. Kami dari tadi nggak ada yang menghujat, ya. Oke, apa yang mau dipertanyakan Christian? Jangan tongol aja, bawa data. Udah nggak bisa deh ini. Gimana Bang? Bisa saya bertanya lagi nih Bang?
Boleh. Christian jangan nangis dulu ya bang ya. Nih, Bang, tadi abang bilang tadi banyak ajaran-ajaran ini abang bilang tadi kan tentang hari Minggu bergereja kan gitu. Iya. Nah, itu dulu lah saya bertanyakan dulu satu itu. Tapi kenapa di kalender kita lah dulu di Indonesia ini, kenapa hari Minggu itu dibuat hari merah? Alasannya menurut abang lalu gimana tuh bang? Iya. Jadi latar belakang kenapa libur hari Minggu? Karena kita sudah berbentuk negara ya. Jadi ada hubungan bilateral dan seterusnya, ada hubungan internasional dan seterusnya. Jadi negara kita ini harus mencocokkan dengan hari dinas di bangsa luar negeri supaya jam dinas dalam Indonesia dan di negara luar negeri itu bisa disepadankan. Jadi bukan berarti hari Minggu ini benar adalah hari yang menjadi hari ibadahnya orang Kristen sampai orang Indonesia juga harus turut di situ, enggak. Inilah cerminan ajaran kasih di Islam. Kami mayoritas di Indonesia ini, jumlah kami 80 hampir 90%. Kalian cuma 6%. Itu pun masih ada Advent yang juga hari Sabtu. Ketika diputuskan kemudian ibadah Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen yang hanya sedikit, hanya secuil saja. Orang Islam manut, orang Islam ikut aja, silakan aja. Yang penting kalian jangan mengganggu ibadah kami ikut aja. Padahal kalau umat Islam Indonesia sepakat seluruhnya istirahat hari Jumat, selesai. Tapi kami adalah ajaran rahmatan lil alamin. Silakan aja kita lebih utamakan saudara kita yang kecil-kecil ini. Nggak masalah. Kalau Gitu, Bang. Hari Minggu di luar negeri atau dimanapun itu hari apa menurut abang? Hari Minggu juga kah? Maksudnya apa itu bang? Kalau di sini ya sama kita di Indonesia hari Minggu, di luar negeri hari apa? Hari Minggu juga atau hari apa? Hari Senin atau hari Sabtu? Yang pasti database yang ada, misalnya nih di perbankan, database yang ada terhitung di hari Ahad atau Minggu. Begitu juga di Indonesia, database yang ada harus berhenti di hari Minggu itu. Mau dia berselisih jam, 10 jam, 12 jam, yang penting kalau dia hari Minggu ya sandai. Itu. Karena tidak mungkin kemudian orang bisa berbisnis, kantor di luar negeri tutup, di Indonesia buka. Itu koplak namanya. Seperti itu, Bung. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, sebenarnya kalau kita mencari titik kebenaran, Kristen ini kan saya sudah katakan tadi tak ada hubungannya dengan agama para nabi. Coba Anda lihat, Bung, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Orang yang melakukan kegiatan di hari Sabtu, itu perintahnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, dibunuh, pokoknya dibunuh, digerek, dipotong, dibakar. Itu dalam Keluaran 31 loh, nomor 14. Bukan Sabtu dibilang bang. Hah? Bukan hari Sabtu dibilang di situ. Lalu hari apa? Hari Sabat. Ya Sabat itu Sabtu. Sabtu itu Sabat, Bang. Kalau kita berbicara di dalam agama Yahudi, Sabtu itu Sabat. Kita nggak boleh ganggu-ganggu agamanya orang, aturannya orang. Nggak boleh. Dituliskan hari Sabat gitu bang, bukan hari Sabtu gitu. Gimana? Ya Sabat itu, Sabat, ya. saudara, Sabat itu hari Sabtu. Di dalam tradisi Yahudi itu begitu. Jadi kalau ketika mereka berbicara mengenai hari Sabat, itu berbicara mengenai hari ketujuh. Itu hari ketujuh Sabtu itu. Nah, hanya Kristen ini merubah. Ya enggak, berarti beda bang. Jam tadi kan di sana hari Sabtu, di sini berarti hari Minggu kan gitu. Ya, bukan begitu ketetapannya. Kan katanya Kristen ini kan tadi saya berbicara, tidak ada hubungannya Kristen dengan agama Yahudi. Coba kita lihat ya. Yom Rishon, Yom Seni, Yom Silisi, Yom Revi'i atau Rebi'i, kemudian Yom Khamisi, Yom Sisi, Yom Sabat.
Sabat itu Sabtu. Sabtu itu hari ketujuh. Nah, Kristen rubah menjadi hari Minggu, Sunday. Kenapa Sunday? Karena hari Dewa Matahari. Mereka ibadah pada hari Dewa Matahari, yaitu hari Minggu. Nah, sedangkan orang Yahudi hari ini ibadahnya hari apa? Hari Sabtu. Itu makanya aku bilang Kristen itu tidak bertumbuh di Timur Tengah. Kristen itu bertumbuh di Roma. Hari Sabat bang, gitu bang. Karena di sana nggak ada Sabtu. Sabat itu saudaraku, Sabat itu hari Sabtu. Iya Sabtu kan kita yang mengatakan di sana kan Sabat. Ya, Sabat itu jatuhnya di kita hari Sabtu. Tapi beda jam tadi, maka saya bilang beda jam. Jadi di sini hari Minggu. Ya, Itu tapi maksud tidak saya. bisa berubah, Bang. Tidak bisa berubah meskipun beda jam, tapi Sabat tetap Sabat. Sabat tetap Sabat. Jangan Anda Sabat berubah menjadi Rison. Rison itu Minggu. Berarti Sabat kan hari ke-7 maksud abang tadi. Itu Sabat hari ke-7, betul. Iya. Hari pertama itu Ahad. Iya. Ahad, hari pertama. Rison dalam tradisi Judaism. Itu hari pertama, Rison. Hari kedua Seni. Itu hari kedua. Hari ketiga Selisih. Hari keempat Rebi'i. Hari kelima Kamisi. Hari keenam Sisi. Hari ketujuh Sabat, Sabtu. Kita nggak bisa merubah tradisi itu. Itu yang pertama mengajarkan tentang Sabat itu Yahudi. Kristen Iya, ini kan Iya maksud saya bang, saya mau Iya. mengatakan Sabat itu hari ke-7 begitu maksudnya supaya kita bisa jumpa di tengahnya gitu, karena kalau bicara Nah, kan kita Sabat itu bahasa saudara, spesialnya. Sabat itu bagi Yahudi hari ke-7, tapi bagi Kristen hari ke-7 hari apa? Ayo. ya kami hari Minggu. Hari Minggu sama nggak? Karena Sama nggak? kita bukan di dunia bagian sana bang, di bagian Israel atau Yahudi atau Nggak bisa, Beda, nggak bisa bang. Hari pertama jangan Anda pindahkan ke hari Sabtu, hari apa? Nah, Jangan belahan Anda bumi pindahkan tadi. ke hari Senin. belahan bumi tadi gitu bang, maksud saya itu kan nyata kan, itu maksud saya. Kalau Tidak di sini bisa, terang, Bung. Di sana malam, di sini terang kan gitu bang. Iya betul, tapi harinya jangan dipindah dong. Hari Sabtu pasangannya Sabtu, jangan hari Sabtu dipasangkan ke Minggu. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti ini. Orang Indonesia menghitung mulai angka berapa? Angka 1. Orang Malaysia karena dia agak telat angka 2. Jadi kalau orang Malaysia menghitung mulai orang Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, orang Malaysia menghitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Gimana itu abangku? Anda merubah, bergeser nama hari dikarenakan Anda katakan Saya nggak menggeser, kan saya akui Anda Sabat menggeser. itu hari ke-7 gitu, Bang. Anda mengatakan hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Sedangkan orang Yahudi hari ke-7 itu Sabtu. Itu sudah berbeda. Sama ketika Anda mengatakan angka di bilangan ketukan 10, bagi orang Indonesia namanya 10. Bagi orang Belanda ketukan 10 itu mereka menyebutnya 1. Sama nggak itu? Nggak sama abangku, nggak sama. Jadi harus tetap harus tetap sama dong. Rison hari pertama, Seni kedua, Selisih hari ketiga, Rebi'i hari keempat, Kamisi hari kelima, Sisi hari keenam, Sabat hari ketujuh. Jangan Anda pindahkan. Rison hari pertama Anda jadikan hari ketujuh. Enggak, maksudnya saya tadi untuk menjelaskan belahan bumi tadi itu aja bang. Nah di situ aja ya, setaknya di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi ya kalau memang saya nggak ada mengatakan apa, memang hari Sabat itu hari ke-7 itu saya akui gitu. Tapi kan belahan bumi tadi bang. Oke bang, baru yang berikutnya tadi bang kan. Betul. Abang bilang tadi tentang, nggak usah dulu ke yang lain-lain. Maksud saya abang bilang tadi ada kelahiran dan kematian, itu pun tidak ada abang bilang kan. Iya. Tapi kalau yang saya ketahui negara kita ini ada juga dikatakan hari kenaikan Yesus Kristus gitu disahkan gitu loh. Jadi maksudnya hari-hari merah itu seperti Natal disahkan, hari kenaikan disahkan, hari kematian disahkan gitu kan.
Kan gitu. Jadi yang 3 ini aja dulu disahkan itu oleh negara kita itu landasannya dan dasarnya apa oleh kementerian kita gitu loh Bang. Kalau memang tidak diakui ya jangan gitu disahkan. Jadi kan pengesahan itu artinya apa gitu Bang. Nah, Jadi gini ya Bang, iya. Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat. Di dalamnya masyarakatnya itu majemuk. Agama ada berbagai macam di dalam. Suku, ras, beraneka ragam. Nah, ketika orang Islam mengajukan hari rayanya, tugas negara apa? Menyediakan fasilitas itu. Mensahkan ketika kemudian tokoh dari agama Islam itu mengajukan untuk disahkan. Begitu juga Kristen. Ketika Kristen datang mengajukan, hari ini adalah hari raya kami, tanggal sekian, setiap bulan sekian. Maka fungsi negara memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya demi untuk keyakinan mereka. Karena negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa intervensi negara. Negara hanya memfasilitasi saja. Aturan agama diatur oleh tokoh agama itu masing-masing. Makanya ada istilah gereja PGI, bla bla dan seterusnya. Ada majelis ulama dan seterusnya. Jadi bukan ditentukan negara bahwa negara ini harus memeriksa dulu. Ah, ini kitab sucinya keliru ini. Ini tidak sesuai dengan ini. Negara menolak. Bukan kayak begitu. Jadi andai saja kerukunan atau persekutuan gereja-gereja Indonesia yang ada di Indonesia sepakat Natal diperingati pada tanggal 1 Oktober, maka negara juga mensahkan itu. Karena negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, yang jadi masalah ketika orang Kristen beragama Kristen tapi tampil ke Islam-Islaman. Oke, silakan. Mudah-mudahan paham. Enggak, maksud saya sih itu. Sedangkan negara kita aja kan begitulah binekanya, indahnya yang bertoleransi. Kenapa selaku pemuka-pemuka yang agama Abang bilang tadi diatur oleh pemuka agamanya masing-masing, yang terjadi seperti ini gitu kan? Ibaratnya kan bang, toleransinya di mana gitu kan? Untuk membahas-bahas yang bagaimana dikatakannya, yang membahas-bahas yang telah terjadi inilah yang selalu dibahas-bahas kan gitu. Sementara kita sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh negara, diakui negara gitu kan. Walaupun kan diakui berarti kan. Sementara kita sebagai pemegang agama ini kok terjadi seperti ini gitu, belakangan ini gitu kan. Nah, itu sih maksud saya. Jadi miris saja gitu. Memang bagaimanapun ceritanya bang, ini pelajaran semua ini ujiannya nanti di akhir. Namanya semua itu kan di akhir gitu. Jadi berarti kalau dibahas-bahas ini sampai nanti abang berganti, sampai saya berganti, itu bakal tidak klop gitu loh. Seperti tadi ada yang mengatakan nih di bawah katanya hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Sementara dibilang di sini Isa Al-Masih itu bukan Yesus gitu kan istilahnya. Ini ada di bawah saya baca tadi kan gitu. Sampai segitunya gitu arahkan. Ini udah diakuin, udah dikasih legalitas oleh negara. Ini hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Tapi Isa Al-Masih itu bukan Yesus begitu ya. Kok sampai segininya gitu maksud saya bang. Itu saya penasarannya. Ya ini bakal nggak bisa bagi rapotnya nanti ujung-ujungnya siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 itu nanti kan ujung-ujungnya di akhir kan, namanya di akhir itu kalau tambah AT-nya akhirat kan gitu kan. Nah gitu sih bang. Oke, jadi gini saudara, terkait yang Anda permasalahkan ini dalam masalah maksudnya ini kan ini namanya saya berdiskusi mempertanyakan mengasih apa saya lah ibaratnya kenapa seperti ini gitu, bukan mempermasalahkan. Saya nggak masalah sih kalau mau apapun yang terjadi gitu, yang penting yang saya percayai saya jalankan gitu aja saya bang. Oke, jadi gini ini juga memang harus banyak kurang paham ya teman-teman Kristen khususnya ya. Dalam Undang-Undang 45 kita
khususnya di pasal 29. Di situ membahas tentang ruang lingkup, tentang keyakinan, tentang agama, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam dua aspek data atau dua aspek ayat. Yang pertama, ayat pertama di pasal 29 itu negara Indonesia kita ini itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat pertama di 1945. Kemudian di pasal kedua, ayat kedua maksud saya di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1445 ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ini yang dilanggar oleh saudara kami Kristen. Saya ulang pasalnya. Coba nanti kalau Anda punya buku pasal-pasal tentang undang-undang, Anda buka pasal-pasal itu, Anda lihat di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kita, di situ mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan negara menjamin dan juga menjamin kemerdekaan setiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya, bukan menurut agama orang lain, dan kepercayaannya masing-masing, bukan menurut kepercayaannya orang lain. Orang Kristen melanggar ini. Kenapa saya katakan melanggar ini? Orang Kristen itu kitabnya bukan Alkitab, kitabnya itu Biblos. Tapi mereka mengganti kitab mereka yang tadinya Biblika, Bible, menjadi Alkitab. Tuhan mereka yang tadinya Theos, mereka rubah menjadi Allah. Paulus yang tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul. Pneuma, Hagios dirubah menjadi Roh Kudus. Semua diambil dari Al-Quran. Jadi orang Kristen ini menjalankan kemudian agamanya tidak berdasarkan agama masing-masing, tapi berdasarkan agama tetangga. Ini. Tapi kalian tidak mau sadar itu. Kalian tidak mau mengerti tentang itu. Pokoknya seakan-akan karakter penjajah itu masih mendarah daging di benak kalian. Penjajah itu bang, punya orang punya dia juga. Itu penjajah. Karakter penjajah, mental penjajah itu begitu. Punya orang punya saya. Kalau kau tidak serahkan, saya jajah kau sampai punyamu itu menjadi milikku. Inilah yang terjadi. Mencederai pasal 29 nomor 245. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa Kristen justru memeluk agama yang mana agamanya itu justru banyak mengambil ajaran dari Islam, khususnya istilah prinsip yang dalam Al-Quran digunakan di dalam agama Kristen. Ini yang tidak disadari. Coba Anda lihat lembaga, gedung, ada berapa gedung itu di Salemba, di lantai 14 itu tertulis LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alamak, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Alkitab itu hanya muncul di kitab sucinya umat Islam. Tidak ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen itu aslinya bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata Alkitab. Tapi begitu masuk ke Indonesia, Kristen merubah yang tadinya Biblos, Biblika, Tabablia, dirubahnya menjadi Alkitab. Berarti tidak menjalankan syariat undang-undang. Amanat undang-undang tidak dipakainya. Tapi abang, Al-Quran bukan Alkitab. Loh, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu jelas itu. Kata Alkitab itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya Pak Christian Sigit botak kepala ini, itu tidak ada kata Alkitab. Nanti di Indonesia baru dia ambil sebutan Al-Quran dipakai. Untuk apa coba?
Untuk apa? Mungkin untuk mengikuti karakter Paulus, karena Paulus mengatakan jadilah teladanku. Nah, Paulus itu kalau Anda lihat di dalam 2 Korintus 9 20 21, dia selalu berpura-pura, dia selalu menyamar seperti domba. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada penganut Taurat aku berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu. Nah, karakter ini yang dipakai kemudian oleh agama saudara. Mungkin. Sekali lagi, mungkin. Karena tak ada dasarnya menggunakan kata Alkitab, apalagi kata Allah. Kata Allah dalam Latinnya ALLAH. Kalau Anda buka KBBI, apa yang tertulis di situ? ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab saudara dari Belanda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya Theos kalau masuk ke Indonesia berubah menjadi dewa, bukan menjadi Allah. Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Tapi lagi-lagi mental penjajah, mungkin karakter penjajah, mungkin yang masih membekas di kalian sampai punya orang punya kalian juga, mencederai kemudian amanat pasal dari 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kita bebas, kita merdeka untuk memeluk agama kita masing-masing. Tapi jangan memeluk agama kita masing-masing tapi ajaran agama lain kita ambat. Itu soroko namanya. Soroko. Seraka namanya, Bang. Kalau Kristen di Indonesia aja rumahnya, Bang. Kenapa? Kenapa, Bang? Kalau Kristen di Indonesia aja. Ya, di luar Indonesia tidak menggunakan kata Alkitab. Di luar Indonesia tidak menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Roh Kudus, tidak menggunakan kata Nabi, Rasul, Injil, tidak. Cuman di Indonesia Kristen ini lata masuk menyerang agama Islam dengan mengambil istilah Islam. Di luar Indonesia orang Kristen tidak mengenal kata salib, tidak mengenal kata Injil, tidak mengenal kata ayat, tidak mengenal kata iman, imam. Tidak. Cuman di Indonesia inilah yang kemudian pandai-pandaian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Kan Indonesianya kayak kalau di luar bukan dibilang salib, bahasa Inggris salib apa kan itu. Ya, kenapa Anda menggunakan bahasa salib? Misalnya cross atau apa? Cross atau sulon. Sulon itu dalam bahasa Yunani arti Indonesianya apa? Sulon. Pohon. Jadi kalau Anda ingin menerjemahkan kitab Anda dengan jujur, Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah manusia yang digantung di atas pohon. Itu terjemahan yang betul. Karena staurus atau xulon atau cross itu artinya pohon, Bang. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Itu bahasa Arab itu. Nah, tapi Kristen ini lagi-lagi mungkin, saya tidak memutuskan tapi bertanya, mungkin karena mental penjajah seperti Kristen yang botak kepalanya ini suka ngambil istilah-istilah Al-Quran lalu diklaim itu punya dia, gitu, Bang. Sampai di sini paham? Jangan kayak Pak Kristen, enggak pernah paham dia. Kalau paham itu kan, Bang, istilahnya apa itu? Paham itu kan paham sama saya, bukan paham sama abang aja kan gitu. Ya, itu makanya saya bertanya, abang paham nggak? Jangan seperti Pak Kristen, kepalanya botak, nggak ngerti dia. Paham nggak, abang? Paham, Bang. Paham yang saya paham. Ya, maksudnya kan abang bilang pun itu bahasa itu kan, itulah namanya. Kalau kami nggak mau ambil pusing bahasa Indonesia, Bang, gitu. Nah, itu mental penjajah, Bang. Kalau itu mental penjajah. Mana itu, Bang? Mental penjajah itu gitu. Orang punya motor kemudian diparkir depan rumah pemilik. Karena Anda nggak mau peduli, ambil aja motornya orang pakai. Mau kemana? Mau ke pasar. Kenapa pakai motornya? EGP, emang gue urusin. Saya mau saya.
Kalau saya mau ya itulah yang terjadi. Emang lu siapa? Ya nggak boleh, itu punya saya. Kalau saya mau, kamu apa? Kamu mau ribut dengan saya? Kamu mau ribut? Nah itulah mental penjajah bang. Untuk umat Islam ini sabar. Coba ya, saya kasih contoh misalnya di dalam kitab saudara tentang kata Allah yang sebenarnya Theos, yang adalah dewa dalam bahasa yang digunakan di Nusantara ini. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu kan akontas. Nah, sedangkan dalam kitab saudara itu bukan akontas, tetapi Theos. Theos itu artinya dewa. Filipi 2. Allah. Kalau kami membacanya Allah. Karena itu adalah sumbernya dari Quran. Sama seperti tulisan one. One itu tulisannya one. Kalau kita yang membaca one, tapi yang punya bahasa yaitu orang Inggris membacanya one. Sama seperti ketika tertulis A-L-L-H, di luar Islam membacanya Allah. Tapi kami yang punya kata itu, yang berasal dari kitab kami tetap membacanya Allah. Nah, di dalam Filipi 2 bang, nomor 6, di situ dituliskan Allah tidak mempertahankan keallahannya, melainkan mengosongkan diri. Tapi saya pernah baca apa bang artikel itu bahwasannya Allah itu ada ceritanya pada dulu kala itu ada tertulis di cincin itu, cincin siapa itu katanya, kan ada itu. Cincinnya Hercules, bukan? Saya aja lah, nggak tahu lah entah cincinnya siapa itu. Itu dari dulu sekali sih. Pada saat zaman Yahudi itu tadi. Waduh. Ada itu saya nonton PT-nya siapa itu. Dikatakan siapa itu ya? Buya yang cerita ya. Ada itu saya lihat tuh di YouTube-nya. Bahwa sebenarnya awalnya itu dulu sekali katanya kan itu Allah itu sudah ada tulisan A-L-L-A-H apa A-L-L-A-H. Oh tadi, ada kan? bang, ada Cincin. memang. Ada. Tapi tunggu dulu. A-L-L-A-H yang dimaksud di situ bahasa apa? Kalau bahasa Ibrani berarti artinya sumpah serapah. Itu Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani itu artinya tetapi. Nah, mana yang betul? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu sumpah serapah atau pohon besar. Nah, mana yang betul, Bang? Tulisannya A-L-L-A-H juga. Iya, tulisannya sama. Sama. Ada tapi bahasa di Google tadi kalau diketik Allah bukan itu yang keluar abang bilang. Sementara abang akui tadi ada awalnya juga yang dicincin siapa itu. Kalau memang abang pernah dengar kan gitu. Anda kan mengklaim tulisan Allah kan? Nah kalau kita berbicara mengenai tulisan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi memang ada Allah itu dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi Allah yang merujuk kepada pohon besar. Itu ada bang. Nah sedangkan pencipta langit dan bumi yang kami imani itu bukan pohon besar. Ada juga dikatakan Allah dalam bahasa Yunani, Ibrani, sumpah serapah. Anda bisa oh nggak bisa ya, buka Google, Anda bisa lihat dalam bahasa original teks, bisa nggak? Anda lihat di dalam original teks, bisa nggak? Tulisan Allah gitu. Iya, tulisan Allah. Tulisan Ya, Allah di. Berarti kan kalau tulisan Allah tadi berarti kan abang akui ada itu kan awalnya dulu atau apapun itu artinya maksudnya berarti kan ada. Ada tapi artinya Allah tapi artinya pohon bang. Coba Anda buka di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. A-L-L-A-H tapi artinya pohon. Kalau di Mazmur Yosua 24 nomor 26. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Yosua.
Ada yang bisa buka kamera? 24 ayat Nggak ada. Siap monitor. Bisa buka kamera, Bang? Ada. Yosua ayat apa? Yosua 24 ayat 6. 26. Oh 26. Yosua 24 Yes. ayat 26. Yes. Yosua 24:26. Ya, buka di Alkitab Sabda. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya udah. Iya. Nah itu. Iya. Pohon besar di situ bahasa Ibraninya apa? Pohon besar bahasa Ibraninya. Iya. Ya, Ibrani. A-L-L-A-H. Jadi kalau Anda membawa kalimat ini masuk ke dalam kitab saudara, Allah berarti pohon besar. Contoh, sesudah itu Yesus keluar dari bait. Ada kitab bahasa Ibrani di sini. Gimana? Itulah saya bilang, kalau ada yang bisa buka kamera, buka di Yosua 24 nomor 26 di Alkitab Sabda, di paralelnya supaya bisa dilihat. Nah itu bisa, alhamdulillah. Alkitab Sabda paralel yang terjemahan setiap beberapa tahun direvisi. Alkitab Sabda, Bang, Alkitab Sabda paralel, ketik paralel supaya muncul terjemahannya bahasa aslinya. Nah, tekannya ada ya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, cari pohon besar. Nih, Pohon besar 04 angka 727. ya. Iya. 04 ya, 0427 diklik, klik. Apa yang muncul? Perlihatkan ke layar, Bang. Huruf Pohon apa besar. yang muncul? Iya, hurufnya, huruf Ibraninya mana? Ibraninya mana? Tulisan Ibraninya mana? Ibrani. Di atas, paling ujung atas kiri. Allawi. Lihat. Allau. Itu apa itu? A mengecil. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Pohon. Mana artinya? Pelafalannya tadi ya mana? Kenapa jadi mengecil ya? Besar kan apa, host? Host lagi oleng. Kena. Host ngopi dulu, Pak. Dibesarkan aja. Di zoom maksudnya di zoom. Di zoom aja, Bang Upi. Iya, huruf A-nya, huruf Allah-nya tadi. Allah. Oh, Mama Ya, tuh. Ya. Apa artinya? Itu Bang, pelafalannya atau apanya tadi itu referensinya apa itu Bang? Pohon besar. Artinya coba. Itu alau itu Bang. Bukan Allah itu Allah. Nggak ada Allah di situ. Itu hurufnya tuh. Alef, lamet, he. Itu. Alef, lamet, alef, he. Iya Allah. Itu tuh hurufnya. Cara bacanya itu. Hurufnya kan. Iya, artinya mana Bang? Jelas di sini. Artinya coba di bawah. Artinya di bawah. Di bawah. Nah, ya. TB. Ada TB. Tertulis. Ke atas lagi. Pohon besar. Nah, tuh pohon besar. Perlihatkan pohon besar. Mana? Zoom lagi. Nah, pohon besar. Kalau kita masuk di dalam data di kitab saudara nih, contoh. Saya baca di dalam kitab saudara. Oh itu hurufnya huruf kecil Bang ya? Itu kalau Ibrani, Bang, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Kalau Ibrani. Sama seperti Yunani. Cuman di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Ini kan Ibrani nih. Izin Gurunda, Ini Christian. Siapa yang bisa menurunkan ini Christian momotnya? Ini dia nge-report ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nggak bisa Bang Maulana. Waalaikumsalam. Nggak bisa. Ini hostnya error ini. Host. Tidur mungkin. Percuma Muhammad. Nggak bisa. Enggak, ini Waduh. Bisa rungkat ini. dia aduh. Sebentar. Nanti Nggak saya masuk tambah beliau sebentar. tadi. Bang Zuma. Dia mungkin pernah melihat atau menonton artikel. Tadi beliau katakan itu ada di YouTube. Memang itu pernah dulu di zaman kuno terdahulu ada cincin seorang raja yang bertuliskan lafaz Allah alif lam lam ha gitu Bang maksud beliau. Kisah Nabi Sulaiman itu nggak salah ya. Raja Sulaiman. Sebelum lagi bang, sebelum Raja Sulaiman juga yang saya bang. Tadi bang Ya, ini bang itu yang Cipta dimaksud ini dia tadi. mengatakan Berarti juga dia kan ya. mengatakan kata Allah kan hanya ada dalam Al-Quran. Padahal kalau menurut sejarahnya Nabi Adam itu bertobat ketika dia melihat lafaz Allah dan di samping itu ada lafaz Nabi Muhammad SAW. Ya kira-kira seperti itulah maksud saya. Udah mengerti juga nih, udah arah ke situ bang Cinta tadi. Biasanya kalau dalam sirah Islam cincin itu label cap atau tanda tangan itu. Allah Rasul Muhammad itu semuanya nyambung itu sampai Rasulullah nyambung itu. Capnya itu. Itulah berarti kan awal-awal dulu bang, awal dulu itu maksud saya udah ada itu kan itu maksudnya. Iya, mungkin dari penjelasan teman-teman di sini, mungkin saja Anda benar. Lebih dulu Kristen menggunakan kata Allah dengan cincin tadi itu. Berarti Nabi Muhammad belakangan. Dah selesai. Bukan Kristen Bang. Bukan Kristen. Bukan Kristen. Paralelnya itu risalah kenapa hari Allah tidak ada tentang Kristen, nggak ada risalah dalam Islam itu semuanya rendah. Yang saya tahu sumber Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan cincin. Iya. Dan ketika kemudian Anda membawa kata Allah ini masuk ke dalam kitab saudara, contoh nih tak kasih dalil di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak pohon besar menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus itu anak pohon besar. Yesus itu anak pohon besar. Kalau Anda menggunakan Allah dan bukan bersumber dari Al-Quran, karena satu-satunya sumber itu tadi Yosua 24 nomor 26. Allah itu pohon besar. Lawannya mana? Bang Andi. Tapi ini ya Gurunda ya, yang soal angkatan jahat ini ya, aku kelihat tiap Gurunda bawain ini, terhitung itu nggak nyampe loh, nggak ngerti dia, serius. Dia nggak baca sampai ke situ. Gak nangkap, blow on banget anjing, gak ngerti-ngerti. Itu tanda Yunus itu buat orang jahat. Mereka tuh, hah? Iya itu tuh, Yesus itu Enggak, habis menggenapi gitu-gitu. Habis itu mereka berpikir gitu loh, habis itu. Oh alhamdulillah. Memang tidak mungkin diakui di depan kita, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Nah, Kayaknya gitu tadi Gurunda, yang saya kayaknya katakan itu, pura-pura bego ya. Iya. Tadi saya masuk di komalnya Kristen kan. Di situ ada Liping penjual karpet. Waduh. Di situ saya ditanya, Zuma, kamu berada posisi mana? Apakah di Edis atau Pak Bom Bom? Yang mana yang salah menurut kamu di antara keduanya? Edis mengatakan salib rencana iblis, tapi Bom Bom mengatakan itu adalah rencana Bapa. Apa jawaban saya? Sederhana, dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Edis mengatakan rencana iblis, Bom Bom mengatakan rencana Bapa. Nah, Bom Bom itu Bapa yang dimaksud itu ya iblis itu sendiri. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 8:37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak Bapa, yaitu iblis. Berarti Bom Bom tidak salah, mereka aja idiot, tidak saling mengerti, nggak saling memahami, padahal tujuannya sama. Sama-sama aja padahal ya Gurunda ya. Sama-sama. Iya. Apa buktinya nih? Apa buktinya? Minta kasih data. Pembuktian idiotnya mereka. Ketika mereka mengatakan apa tujuannya kemudian Edis nih bilang,
dia itu rencana iblis, tapi Tuhan mengubahnya untuk menebus dosa manusia katanya. Begitu juga bom-bom. Itu Tuhan yang merencanakan untuk menebus dosa. Sekarang kita lihat, benarkah orang Kristen ini ditebus dosanya? Coba, ini yang saya ingin sampaikan tadi. Roma 8 nomor 10 coba. Oh, iya. Coba dibaca Dinda. Roma 8 nomor 10-11. Ya, orang Kristen mati dalam dosa. Kuburan Nih. juga ini, kuburan. Tetapi Baca. jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke. Lanjut. Kristus ada di dalam kamu. Apa yang terjadi? Tubuhmu kenapa? Kalau ada Kristus dalam kamu, Mati karena tubuhmu dosa. mati karena. Dosa. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib apa? Dosa. Lah katanya mati karena. Dosa. Lah harusnya mati karena keselak biji nangka. Jangan karena dosa dong. Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena apa? Dosa. Loh, kata yang ditebus Yesus apa? Dosa. Lah, kenapa dia mati? Galbay. Kan harusnya ketika Anda berutang di Pegadaian terus ditebus oleh orang tua kalian, masih berutang nggak kalian? Enggak. Ya enggak dong harusnya. Nah, setelah Yesus menebus, dosa adalah maut. Ketika dosa sudah ditebus berarti maut sudah nggak ada kan? Iya. Iya harusnya gitu Gurunda. Nah, kenapa tubuhnya mati karena dosa? Harusnya tubuhnya mati karena ketelan biji nangka atau kesetrum listrik atau apakah? Kenapa dia mati karena dosa? Yang lebih ajaib lagi nomor 11-nya coba. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bedanya kita dengan Yesus apa? Tak ada. Tak ada. Yesus yang mati apanya? Badan. Tubuh, ya. Kita yang mati Badan. tubuh. Nah, Yesus kenapa bisa hidup? Karena Dibangkitin. kita bisa hidup karena Dibangkitin. sama roh yang mana yang bangkitin kita? Roh ciptaan. Roh yang sama seperti yang membangkitkan Yesus. Iya. Coba diulang lagi bacanya. Ada nggak bedanya kita sama Yesus? Tak ada. Enggak ada loh, bedanya cuma bangkit duluan doang Gurunda. Yang mana Gunda? 10 apa 11? 11. Dan jika roh dia ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Si Bapak nih. Ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, berarti Ya juga ya. Iya juga ya. Yang baru naik ya juga ya. iya kan? Berarti kita juga bangkit sama seperti Yesus bangkit karena roh yang ada pada diri Yesus adalah roh yang sama yang ada dalam pada diri kita. Betul Guru. Berarti Yesus Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Nah, yang terakhir 1 Yohanes 3 nomor 2 coba dek. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Oh ini salah, ini harus yang terkasih nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya kita akan sama seperti
Yesus. Dia. Ah, ayo. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya ini apa? Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Dalam keadaan sebenarnya menurut mereka. Oh Tuhan. Menurut mereka Tuhan. Berarti kita ini juga adalah Tuhan berarti juga. Kita juga adalah Tuhan ya, juga. mampus. Nah sekarang kembalikan kepada mereka. Apakah dalam keadaan yang sebenarnya Anda Tuhan atau Anda manusia? Manusia. Itulah keadaan yang sebenarnya Yesus. Juga manusia. Manusia Yesus itu. Tapi izin Gurunda bisa bertanya. Guru. Silakan. Jadi kan pertanyaan yang sama tadi sudah saya ajukan juga sama pendeta saya sebelumnya, bahwa kalau memang sudah ditebus adalah kita itu abadi. Karena upah dari dosa adalah maut, simpel aja, simpel aja itu. Jadi kalau memang sudah ditebus harusnya kita itu kekal. Ya seperti Nggak mati lagi. Nggak mati lagi, karena kan udah ditebus. Nah, jawaban pendetanya sama saya, yang dimaksudkan adalah kematian rohani. Itu kira-kira gimana, Guru? Apa anjir mati rohani itu apa sih maksudnya tuh mati rohani? Itu yang masih itu selama saya ikut debat ini, Gurunda, yang masih tidak pernah bisa saya pahami itu mati rohani itu maksudnya. Kalau mati iman mungkin iya, mati rohani ini apa? Ini apa? Mati rohani. Kalau matinya rohani kenapa matinya Yesus beneran gitu loh? Jadi saya tanya, maksudnya dari kematian rohani itu apa? Kematian rohani. Dia menjelaskan bahwa kematian rohani itu adalah tidak bisa dijelaskan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang menjelaskan. Anjir. Hebat bet anjir, cakra juga tuh. Cakra medonya tuh. Itu jawaban pendetanya. Makanya saya dalam hati, oh ini udah gabrol. Kalau di Islam kematian rohani itu matinya akal. Iya. Itu kalau di Islam. Kalau akal mati, rohani mati. Contoh orang gila. Apakah rohnya mati? Enggak. Rohnya Enggak, tetap iya. ada. Karena roh itu tidak bisa diwarnai, warna hitam, warna putih. Roh itu nggak bisa dipengaruhi oleh manusia. Nggak bisa. Karena roh itu adalah serpihan cahaya yang berasal langsung dari Allah. Itulah roh. Begitu juga akal. Nah, jadi kematian akal itu yang kematian roh. Orang gila itu rohnya masih ada, tapi cahayanya hilang. Jadi akal. Jadi kalau ada orang mati akal, pasti rohnya itu hilang. Dia tidak bercahaya jadinya. Dia hidup seperti layaknya hewan. Dia lah orang gila tuh. Kenapa demikian? Karena cahayanya mati. Apa cahaya itu? Akal. Jadi mati rohani itu maksudnya akal. Nah sedangkan di kitab mereka diperintahkan memang diajarkan akal harus mati. Harus mati akalnya. Waduh, akalnya harus mati ya. Bukan cuma akal yang mati kalau di agama dia, Dinda. Tapi firman Tuhan, kehendak Tuhan pun dimatikan sama dia. Kehendak Tuhan dimatikan. Kayak mana caranya kehendak Tuhan dimatikan, Gurunda? Nah, coba baca. Coba baca di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Baca Bal. 2 Korintus 10 nomor 5. 10 nomor 5. siap. 10 nomor 5. Gak habis pikir. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau kita telusuri nih original teksnya, di situ terlalu jauh kemudian terjemahan itu pergi. Arti sesungguhnya dalam bahasa Yunaninya itu adalah kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba masuk ke original teksnya, pasti begitu. Jadi pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi maksudnya pemikiran manusia itu dimatikan, ditahan.
Tapi orang semua digiring kepada Kristus. Ada nggak yang bisa bahasa Yunaninya? Jelas di situ dikatakan. Ini sama versi ayat-nya Gurunda. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Betul. Tuhan aja ditentang, ditahan. Tuhan aja dilawan. Tuhan dilawan, Pak. Tuhan. Bahaya. 1 Korintus 1 nomor 19 coba baca. 1 Korintus 1:19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, benar nggak terjemahan itu? Benar nggak itu terjemahannya? Coba versi lainnya. Karena bahasa Yunani tidak begitu terjemahannya harusnya. Sebab ada tertulis, aku akan menghancurkan hikmat orang yang bijaksana dan kepintaran orang yang pandai, aku akan menolaknya. Nah, itu salah, masih salah. Yang sebenarnya adalah karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Masuk ke original teksnya pasti akan bertemu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul gafilun. Neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Itu kata Quran. Karena mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat firmanku, kekuasaanku. Memiliki kuping tidak digunakan untuk mendengarkan firmanku. Maka kata Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan memenuhi neraka jahannam itu dengan manusia dan jin karena mereka tidak menggunakan akal pikiran. Nah, gimana dong? Pendirinya sendiri mematikan akal, bahkan Tuhan pun dilawan. Coba ditanya. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ditanya, itu tanda untuk siapa? Kata Yesus, angkatan benar. Udah jelas-jelas tertulis angkatan jahat ini minta satu tanda. Dikasih tanda itu, lalu ditanya kepada mereka, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Angkatan benar. Berhasil mereka kemudian digiring kepada 1 Korintus 1:19 dan juga 2 Korintus 10 nomor 5. Kecerdasan berpikir itu sudah dihilangkan. Mereka digiring, ditawan menuju kepada Kristus. Halilintar. Jadi kalau akalnya dipakai itu Guruna nggak bisa ya, nggak bisa menuhankan Yesus itu gitu maksudnya. Langsung syahadat, nggak bisa. Langsung Bagaimana mau berakal? Tuhan turun ke bumi, ditampar oleh ciptaan, masuk akal enggak? Masuk akal. Gimana ceritanya? Jadi untuk menerima itu ya akal harus dimatikan. Akal harus dimatikan, baru bisa menerima. Iyalah, baru bisa menerima. Itulah dalilnya tadi. Astagfirullah. Jadi semua digiring kepada Kristus. Alhamdulillah kita Islam. Nih, di luar daripada ajaran Paulus, Yesus berpesan kan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, ada hal menarik di situ. Adik-adik sekalian, saudara Kristen mengatakan begini, Paulus itu tidak pernah mengaku Kristus. Matamu suwe, mana bisa. Coba buka di Kisah Para Rasul 9:22. Nah, ini udah tahu nih, si Iqbal belum tahu kayaknya nih. KPR 9:22.
Ntar Gurunda. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Nih. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ada nggak kata Yesus di bahasa aslinya? Coba saya cek. KPR 922. Sebentar Gurunda. Saulus de Malon ini donomato tos atau kuantos en Damasco sumibazon hotihotos estinho Kristus. Nggak ada Yesus Gurunda. Nggak ada. Jadi yang Kristus di situ siapa? Ya dia. Yang masolang generasi. Nggak ada. Kalau di 1 Korintus 11 nomor 1? 1 Korintus 11 nomor 1 original teks nih. Iya, original teks. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Nah itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Ya. Betul Gurunda. Nggak ada Yesus juga nggak ada. Sandeho apostoloi kai hoi adel poi hoi ontes kataten dait hoti kaita etne edek santo ton logon tau teos. Ini Udah Bang Iqbal, Paulus Kristus. iya. Ngaku Kristus deh Gurunda. Mau saya tunjukin nggak datanya? Iya. Nih teman-teman yang di bawah nih ya, Paulus ngaku Kristus. Tapi udah sering, paling teman-teman dapat ini belum kali ya? Jarang sih. 1 Korintus 11 yang bisa yang sering kita Enggak, 1 Korintus 11 nomor 1 ini jarang dibawain juga sama teman-teman kayaknya. Nggak apa-apa deh. Ilmu dari Gurunda teman-temannya, bentar. bukan hanya Kristus ya Gurunda, dia ngaku jadi bapak juga ya. Iya. Walau beribu-ribu pendidik. Iya betul. Nih, teman-temannya Iwan. Ntar Bang Kores, izin. Nih 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi menjadi pengikut Kristus ini sebetulnya dikarang itu nih. Menjadi pengikut Kristus itu ini tiga kata digabung menjadi merujuk kepada satu kata dalam original teks. Cuman Kristus doang gitu. Ya. Jadi kata menjadi pengikut ini tambahan ya Ikhwan ya. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikutnya tambahan. Aslinya itu Kristus aja dia, nggak ada menjadi pengikut ini. Nggak ada kata sandang situ. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Nah itu maksudnya itu. Oke. Mantap. Aku datang besok. Masih mau ngeprank besok? Masih mau. Malak-malak ye. Mantap. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ngerti? Jadi kalau nggak pakai akal ikut Paulus, pakai akal syahadat. Simple ya. Iya. Mana yang mau dipilih? Jelas itu. Ngeri Paulus ini ya. Ini kita naikin Kan Yesusnya sendiri waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya.
Bang Handi hilang. Stefan. Ah ini. Ada dua. Kacang coklat ini Gurunda. Mau dimakan Gurunda? Lanjut deh. Ya. Waduh. Makin malam makin seru ini. Selamat malam Stefan dan MC si Hombi. Lanjut. Saya makan dulu sebentar, silakan. Iya. Oke. Apa dulu Gurunda, silakan. Iya. Si Hombing. Si Hombing. Tidur ini Dinda. Aduh. Kita mau promosi lagu tapi ada Gurunda ini, gimana Res? Aduh janganlah, kita harus ini apa namanya? Teman-teman yang sudah mendengarkan lagu tadi setengah itu ya japrilah ya, nanti aja fullnya beli. Itu kisi-kisi tadi. Iya tadi udah diputar, untuk yang udah nonton silahkan kalian beli chat gua atau DM. Tapi biasanya malam-malam kayak gini tuh gak ada yang beli anjir. Harusnya jam 8 jam 7. Cuma jam 8 jam 7 gua. Tapi kan tadi laku dua kan hari ini. Laku 2 iya. Malam ini laku Kan 3 di 5 kemarin 400.000. Kan abang jual lagu kan ilegal, tidak ada. Loh legal lah. Legal kan dia pemiliknya. Gua yang bikin kok. Jadi Produser gua itu akhi alumni kiamat. Produser gua itu. Ini seputar tani ini kayaknya Kristen nih, seputar tani ini. Seputar tani. Seputar tani. Tadi Paulus ngaku Kristus kan ya? Iya. Ya betul Gurunda. Percaya nggak kalau di dalam kitab mereka sebenarnya menurut kitab mereka semua Kristen itu juga adalah Kristus. Percaya nggak kalian? Enggak. Di mana? Nah, itu penting tuh. Di mana Gurunda? Langsung. Di mana? 1 Korintus 12 nomor 12 coba baca. 1 Korintus 12. Korintus. Wah ini parah ini. Kalau memang benar ya. Tar. Baca coba. Nggak bisa ditampilin paralel antara Gurunda. Nggak usah 12. paralelnya, nggak usah. Oh ya ini 12. Kalau nggak bisa. Iya nih. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Oke, baca 27-nya. Ayo. 27. Satu tubuh meskipun banyak anggotanya tetap satu tubuh kan? Demikian juga Kristus. Nomor 27. Ayo. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jeder kon. Mampus. Dapat ini. Sekarang anggota polisi enggak? Polisi. Anggota TNI enggak? TNI. Anggota Kristus enggak? Sudah mampus sudah kau. Nah, udah. Kristus semua. Ya, masih mau ku datang besok. Makanya di dalam Yakobus 1:18 mereka juga oten-oten ini disebut anak sulung. Jadi nggak spesial Yesus ya? Semuanya anak sulung. Coba anak sulung nggak mereka itu? Yakobus. Versi punya aku ini nggak ada Yakobus ya? Oh ini Yakobus 1:18 kali ya. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Betul Gurunda? Masolang generasi. Ternyata Pak Bom itu adalah manusia paling tua. Anak sulung. Anak sulung mereka itu sudah tua ternyata. Aduh, gimana dong?
Payah ini teman-teman kita ini. Makanya mereka juga disebut sebagai bukan lagi hamba kan, tapi disebut sebagai anak Tuhan dan pewaris surga. Wah, setingkat dengan Yesus. Mantra.